أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmatnya serta taufiknya kita bisa hadir pada siang hari ini untuk melaksanakan salat Jumat. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, sungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku menjadikan kezaliman haram bagi kalian, maka janganlah kalian saling menzalimi." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang mulia ini mengajarkan kepada kita bahwasanya kezaliman adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka janganlah kita menzalimi, baik dengan kita menzalimi Allah Subhanahu wa taala atau menzalimi diri sendiri atau menzalimi orang lain. Bahkan dalam Islam kita dilarang untuk menzalimi seekor binatang pun. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Udzibat imra'atun fi hirratin sajanatha hatta matat fadakhalat fiha an-nar la hiya at'amatha wala saqatha idh hiya habasatha wala tarakatha ta'kul min khashashil ard." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita yang disiksa, yang diadab karena ia berbuat zalim kepada seekor kucing, di mana kucing tersebut dikurung sampai mati kelaparan. Maka wanita tersebut dimasukkan ke dalam neraka karena ia tidak memberikan makan dan tidak memberikan minum kepada kucing tersebut ketika dikurung dan tidak pula melepaskannya mencari makan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kezaliman adalah dosa besar yang mana pelakunya akan menerima keburukan-keburukan di dunia sebelum di akhirat kelak. Maka di antara keburukan-keburukan yang akan diperoleh oleh orang-orang yang berbuat kezaliman, yang pertama, orang yang berbuat zalim maka ia diancam akan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha azza wa jalla jumli lidh-dhalim
fa idza akhadhahu lam yuflithu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Allah mengulur-ngulur waktu bagi orang yang berbuat zalim, sampai ketika Allah mengambilnya, mengazabnya, maka Allah tidak akan melepaskannya. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau membacakan firman Allah, dan begitulah azab Tuhanmu ketika ia mengadab suatu negeri yang berbuat zalim, maka sungguh azabnya pedih lagi keras. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbuat zalim, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kegelapan nanti pada hari kiamat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqul dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah. Berhati-hatilah kalian terhadap perbuatan zalim, karena perbuatan zalim itu akan mendatangkan kegelapan-kegelapan pada hari kiamat. Padahal kita tahu, pada hari kiamat nanti seorang sangat membutuhkan akan cahaya dari Allah. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada orang yang berbuat zalim kecuali kegelapan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbuat zalim ketika di dunia, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepadanya hidayah dan tidak akan memberikan kepadanya petunjuk. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat yang ke-51, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Sungguhnya Allah tidak akan memberikan hidayah, tidak akan memberikan petunjuk kepada orang-orang yang berbuat zalim. Padahal seorang mukmin sangat butuh terhadap hidayah dari Allah. Ia butuh terhadap petunjuk dari Allah. Bahkan kebutuhannya terhadap hidayah melebihi kebutuhannya terhadap makan dan minum. Makanya kita diperintahkan dalam satu hari minimal 17 kali kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Namun orang-orang yang berbuat zalim, maka Allah tidak akan memberikan kepada mereka petunjuk dan hidayah. Kemudian yang keempat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbuat zalim ketika di dunia, maka ia akan menjadi orang yang bangkrut nanti pada hari kiamat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bertanya kepada para sahabatnya, atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Maka kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata'. Orang yang bangkrut di antara kami adalah orang yang tidak memiliki dirham, orang yang tidak memiliki harta benda. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa zakatin wa siyamin wa ya'ti wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa akala mala hadha wa safaka dama hadha wa daraba hadha. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala salat, membawa pahala puasa, pahala zakat, namun ia juga membawa dosa-dosa kezaliman. Dulu ketika di dunia ia pernah mencela saudaranya, pernah menuduh saudaranya, pernah memakan harta saudaranya, pernah menumpahkan darah saudaranya, pernah memukul saudaranya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayu'ta hadha min hasanatihi wa hadha min hasanatihi fa in faniyat hasanatuhu qabla an yaqdiya ma alayhi ukhidha min khatayahum faturihat alayhi thumma turiha fin nar. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka akan diberikan kepada orang-orang yang ia zalimi kebaikan-kebaikannya, amalan-amalan salehnya akan diberikan kepada mereka untuk menebus kezaliman-kezalimannya, sampai apabila amal salehnya telah habis dibagi-bagikan namun masih ada kezaliman yang belum ia bayar, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan diambil dosa-dosa orang-orang yang pernah ia zalimi, diberikan kepadanya, kemudian ia dilemparkan ke dalam neraka. Waliyadu billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita betapa meruginya orang-orang yang berbuat zalim ketika di dunia. Karena amalan-amalan salehnya, hartanya yang paling berharga yang ia bawa untuk menemui Allah Subhanahu wa taala, pahala salatnya, pahala sedekahnya, pahala zakatnya, semuanya harus ia relakan untuk dibagi-bagikan
untuk menutupi kesalahan-kesalahan akan perbuatan-perbuatan kezalimannya. Maka ma'asyiral muslimin, marilah kita meninggalkan segala bentuk kezaliman. Kemudian yang kelima, ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, orang yang berbuat zalim maka ia terancam oleh doa-doa orang-orang yang ia zalimi. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab." Takutlah kalian terhadap doa orang-orang yang kalian zalimi, karena doa orang-orang yang terzalimi tidak ada penghalang baginya dan bagi Allah Subhanahu wa taala. Artinya doanya adalah doa yang pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin la turad." Ada 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah da'watul mazlum, doa orang-orang yang terzalimi. Bahkan apabila orang yang kita zalimi adalah orang yang banyak dosanya, namun ketika ia dizalimi dan ia berdoa, maka Allah akan mengijabahi doanya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad yang derajatnya hasan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Da'watul mazlumi mustajabah, fa in kana fajiran fa fujuruhu ala nafsih." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, doa orang yang dizalimi adalah doa yang mustajab, dan apabila ia adalah orang yang buruk, orang yang banyak dosanya, maka dosanya untuk dirinya sendiri. Maka mari ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kita tinggalkan segala bentuk kezaliman agar kita selamat di dunia dan di akhirat kelak. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Apabila kita telah mengetahui bahaya dari kezaliman, keburukan-keburukan yang akan diberikan atau yang akan ditimpa kepada orang-orang yang berbuat zalim, maka bagi orang-orang yang telah terlanjur melakukan kezaliman, maka hendaknya ia segera bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan hendaknya ia segera meminta maaf kepada orang-orang yang telah ia zalimi sebelum datang ajalnya dan sebelum datang hari di mana pada hari itu tidak akan bermanfaat lagi permintaan maaf. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma la yanfa'udz zalimina ma'dziratuhum wa lahumul la'natu wa lahum su'ud dar." Pada hari di mana tidak bermanfaat lagi pada hari itu permintaan maaf dari orang-orang yang menzalimi, dan bagi mereka laknat Allah, dan bagi mereka tempat kembali yang buruk. Dan dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna dinar wala dirham." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang telah melakukan kezaliman terhadap saudaranya, maka hendaknya ia meminta maaf, meminta untuk dihalalkan pada hari ini sebelum datang hari yang mana pada hari itu tidak ada lagi dinar dan tidak ada lagi dirham. Yang ada adalah amal-amal saleh yang akan diberikan untuk membayarkan kezaliman-kezalimannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa meninggalkan segala bentuk-bentuk kezaliman. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم إنا نسألك من خير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من شر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم فضهم من كل سوء
اللهم احفظهم من كل سوء اللهم أصلح أحوال المسلمين في غزة اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة